Reinkarnasi, sebuah konsep kuno yang telah memikat banyak pemikir dan pencari spiritual sepanjang sejarah, mengajak kita untuk merenung tentang hakikat kehidupan dan jiwa kita. Dalam banyak tradisi spiritual, reinkarnasi diartikan sebagai perjalanan jiwa yang berulang, di mana setiap kehidupan baru menjadi sebuah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan merasakan berbagai pengalaman. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah pengalaman kita saat ini adalah hasil dari perjalanan jiwa di masa lalu? Bayangkan jika setiap ketidaknyamanan, kegembiraan, dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah jejak dari kehidupan yang telah kita jalani sebelumnya. Apa yang terjadi jika kita dapat melihat hidup kita sebagai rangkaian cerita, di mana kita adalah penulis dan aktor utama? Dalam pandangan ini, setiap pertemuan, setiap rasa sakit, dan setiap kebahagiaan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar yang telah ditetapkan oleh jiwa kita. Di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan merenung. Kita terjebak dalam rutinitas dan mengabaikan pertanyaan mendalam tentang asal-usul kita dan tujuan hidup. Namun, saat kita melangkah lebih jauh ke dalam konsep reinkarnasi, kita mulai menyadari bahwa pengalaman kita di dunia ini mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan perjalanan jiwa kita. Menggugah rasa ingin tahu ini, mari kita jelajahi 6 tanda bahwa Anda telah berinkarnasi berkali-kali. Tanda-tanda ini bukan sekadar fenomena mistis, tetapi juga pemandu yang dapat membantu kita memahami pengalaman jiwa kita lebih dalam. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita dapat mulai membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar tentang diri kita sendiri dan perjalanan yang telah kita jalani. Maka, marilah kita bersama-sama menyelami kedalaman jiwa dan merenungkan makna dari setiap pengalaman yang kita jalani. Reinkarnasi bukan hanya sebuah teori, ia adalah ajakan untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, mengajak kita untuk merangkul setiap momen sebagai bagian dari sebuah perjalanan abadi yang menanti untuk diungkap. Ketakutan adalah salah satu emosi paling mendalam yang dapat dialami oleh manusia. Namun, pernahkah Anda merasakan ketakutan yang begitu intens, begitu nyata, tetapi tidak dapat dijelaskan oleh pengalaman hidup Anda saat ini? Mengapa beberapa dari kita memiliki ketakutan atau fobia yang tidak beralasan, yang tampaknya muncul dari bayang-bayang masa lalu? Di balik setiap ketakutan yang tak terjelaskan, terdapat kemungkinan yang menarik, bahwa ketakutan ini mungkin berasal dari trauma di kehidupan sebelumnya. Bayangkan jika ketakutan akan ketinggian, gelap, atau bahkan ular bukan hanya sekadar reaksi terhadap situasi saat ini, tetapi kenangan yang terpendam dari pengalaman pahit di masa lampau. Dalam konteks reinkarnasi, kita dapat melihat ketakutan ini sebagai resonansi emosional yang tersisa dari kehidupan yang telah kita jalani sebelumnya. Pikirkan sejenak tentang pengalaman seseorang yang tiba-tiba merasa cemas saat berada di tempat tinggi, meskipun ia belum pernah mengalami kecelakaan atau kejadian buruk di sana. Mungkin, jiwa mereka membawa jejak rasa takut yang lahir dari jatuhnya kehidupan yang pernah dialami, menciptakan rasa ngeri yang terus menghantui mereka di kehidupan saat ini. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita benar-benar bebas dari ketakutan, ataukah kita hanya mengabaikannya, membiarkannya terpendam dalam jiwa kita? Dalam perjalanan memahami ketakutan ini, kita dihadapkan pada kesempatan untuk menyelami kedalaman diri kita dan menggali akar dari ketakutan tersebut. Apa yang akan terjadi jika kita berani menghadapi ketakutan itu, mencoba untuk memahami sumbernya? Dengan melakukan ini, kita tidak hanya berpotensi untuk melepaskan diri dari belenggu ketakutan, tetapi juga membuka ruang untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Setiap ketakutan yang kita rasakan adalah cermin dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah ajakan untuk menjelajahi pengalaman masa lalu yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Melalui refleksi dan penelusuran, kita dapat menemukan cara untuk membebaskan diri dari beban emosional ini, menjadikan ketakutan sebagai alat untuk pertumbuhan dan transformasi. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya merangkul pengalaman hidup kita saat ini,
tetapi juga menghormati perjalanan jiwa yang telah membawa kita ke sini. Dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita mulai meruntuhkan tembok yang menghalangi kita. Dalam perjalanan ini, kita menemukan kekuatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk berkembang. Mari kita bersama-sama menyelami misteri ini dan mengizinkan pengalaman yang tak terjelaskan untuk menjadi bagian dari perjalanan penemuan diri kita. Mimpi adalah jendela menuju alam bawah sadar kita, sebuah portal ke dalam pikiran yang tidak terikat oleh batasan waktu dan ruang. Namun, pernahkah Anda terbangun dengan rasa aneh, seolah-olah telah mengunjungi tempat atau era yang jauh dalam mimpi Anda? Mimpi-mimpi ini, yang terasa begitu nyata dan mendalam, bisa jadi lebih dari sekadar khayalan. Mereka mungkin merupakan kenangan dari kehidupan sebelumnya yang terpendam dalam jiwa kita. Ketika kita bermimpi tentang tempat yang tidak pernah kita kunjungi atau waktu yang tidak pernah kita alami, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendalam. Apakah kita sebenarnya memiliki hubungan dengan kehidupan yang lebih luas dari yang kita sadari? Mungkin kita pernah tinggal di desa kecil yang bersejarah, atau mungkin kita pernah menjadi bagian dari peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Dalam momen-momen ini, jiwa kita merespons dengan cara yang paling mendalam, menciptakan gambaran-gambaran hidup yang tidak dapat dijelaskan oleh pengalaman kita saat ini. Salah satu cara untuk memahami pola dan pesan yang mungkin berasal dari jiwa adalah dengan mencatat mimpi-mimpi ini dalam jurnal mimpi. Dengan mencatat setiap detail, warna, suara, emosi, dan bahkan orang-orang yang kita temui, kita dapat mulai membangun jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Apakah ada elemen berulang yang muncul? Mungkin ada simbol atau tema yang menandakan pengalaman masa lalu yang ingin kita jelajahi lebih lanjut. Lebih jauh lagi, mari kita pertimbangkan fenomena yang lebih mendalam. Apakah mimpi-mimpi ini berfungsi sebagai panggilan jiwa, mengajak kita untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang belum terungkap dari diri kita? Dalam konteks reinkarnasi, mimpi dapat menjadi pengingat bahwa kita adalah entitas yang kompleks, dengan sejarah yang membentang jauh melampaui kehidupan ini. Menggali mimpi-mimpi ini dapat membantu kita untuk memahami lebih baik tujuan jiwa kita saat ini, serta pelajaran yang perlu kita ambil dari perjalanan kita sebelumnya. Saat kita menghadapi mimpi-mimpi ini dengan keterbukaan dan rasa ingin tahu, kita memberi diri kita izin untuk menjelajahi kedalaman jiwa kita. Kita mungkin menemukan bahwa kehidupan kita saat ini hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar, yang mengajak kita untuk belajar, tumbuh, dan bertransformasi. Mimpi bukan hanya pengalaman di malam hari. Mereka adalah jejak yang ditinggalkan oleh jiwa kita, mengingatkan kita akan potensi yang ada dalam diri kita untuk memahami dan menyatu dengan pengalaman masa lalu. Dengan kesadaran ini, kita dapat mulai merangkul setiap mimpi sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi jati diri kita yang lebih dalam. Mari kita dengarkan bisikan jiwa kita dan izinkan mimpi-mimpi ini menjadi pemandu dalam perjalanan penemuan diri kita yang luar biasa. Di dunia ini, kita sering terpesona oleh kemampuan luar biasa yang dimiliki sebagian orang, seperti anak-anak prodigi yang dapat bermain alat musik dengan keahlian luar biasa tanpa pelatihan formal. Apa yang membuat mereka berbeda? Apakah mungkin bahwa kemampuan yang mereka tunjukkan bukan hanya hasil dari bakat alami, tetapi juga warisan dari pengalaman jiwa yang telah terakumulasi selama berabad-abad? Ketika seseorang dapat menguasai keterampilan baru secara instingtif, muncul pertanyaan yang mendalam. Apakah jiwa kita membawa pengetahuan yang lebih dalam dari apa yang kita ketahui? Mungkin, keahlian yang tampak instan ini adalah petunjuk bahwa kita telah mengalami dan belajar dari berbagai kehidupan sebelumnya. Setiap melodi yang kita mainkan, setiap goresan kuas, dan setiap kata yang kita ucapkan mungkin merupakan bagian dari perjalanan panjang yang telah kita lalui, di mana setiap kehidupan menambah lapisan baru pada pemahaman dan keterampilan kita. Bayangkan jika kita bisa melihat kemampuan kita sebagai jembatan ke masa lalu.
keterampilan yang kita miliki hari ini bisa jadi merupakan cerminan dari apa yang telah kita pelajari di kehidupan sebelumnya. Mungkin Anda merasa terhubung dengan seni atau musik tanpa tahu dari mana kecintaan itu berasal. Apa yang jika kita membuka diri untuk merenungkan kemungkinan bahwa bakat tersebut adalah warisan dari jiwa kita yang telah melalui berbagai pengalaman artistik dan kreatif? Lebih dari itu, saat kita menjelajahi kemampuan ini, kita dihadapkan pada kesempatan untuk menyelidiki potensi tak terbatas dalam diri kita. Alih-alih menganggapnya sebagai kebetulan, kita dapat mulai mempertimbangkan bahwa setiap kemampuan yang kita miliki adalah undangan untuk lebih memahami diri kita sendiri. Setiap keterampilan yang kita kuasai menjadi jendela untuk menjelajahi jiwa yang lebih dalam dan mengingat pelajaran-pelajaran berharga dari kehidupan yang telah berlalu. Maka, mari kita tidak hanya merayakan kemampuan kita, tetapi juga merenungkan asal-usulnya. Dengan sikap terbuka dan rasa ingin tahu, kita dapat menyelami ke dalam diri kita dan menemukan aspek-aspek yang mungkin telah tersembunyi. Kita bisa menjadikan proses ini sebagai perjalanan penemuan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian, tetapi juga pada pemahaman diri yang lebih dalam. Saat kita mengasah keterampilan kita bisa merasakan koneksi yang lebih dalam dengan diri kita sendiri dan dengan perjalanan jiwa yang telah membawa kita ke titik ini. Setiap nada yang kita mainkan dan setiap goresan yang kita buat adalah pengingat bahwa kita adalah entitas yang luar biasa, dengan potensi yang melampaui batasan kehidupan ini. Mari kita sambut kemampuan kita sebagai warisan berharga dari jiwa, dan biarkan pengalaman ini mengarahkan kita menuju transformasi dan pemahaman yang lebih dalam. Di era di mana bahasa menjadi jembatan untuk memahami satu sama lain, muncul fenomena yang menakjubkan dan menggugah rasa ingin tahu. Xenoglosi, kemampuan berbicara atau menulis dalam bahasa yang belum pernah dipelajari dalam kehidupan ini. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang tiba-tiba mampu mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang asing, seolah-olah telah menjadi bagian dari mereka sepanjang waktu? Fenomena ini membangkitkan pertanyaan mendalam tentang hakikat jiwa dan perjalanan reinkarnasi yang mungkin kita jalani. Bayangkan, di tengah kesunyian malam, seseorang mengucapkan kalimat dalam bahasa kuno, mengekspresikan perasaan atau cerita yang tampaknya datang dari kedalaman jiwa. Apakah ini sekadar keajaiban linguistik, ataukah kita menghadapi cermin dari kehidupan lifetime yang pernah dilalui? Setiap frasa, setiap bunyi, bisa jadi merupakan warisan dari jiwa yang pernah mengenal dunia lain, menjelajahi budaya dan bahasa yang kini hanya tersisa dalam memori kolektif jiwa. Xenoglosi tidak hanya menantang pemahaman kita tentang kemampuan bahasa, tetapi juga memicu refleksi yang lebih dalam tentang keterhubungan kita dengan masa lalu. Apakah mungkin bahwa dalam perjalanan reinkarnasi, kita tidak hanya membawa pengalaman emosional dan keterampilan, tetapi juga bahasa yang kita pelajari dan gunakan? Dalam konteks ini, kemampuan berbicara dalam bahasa asing mungkin merupakan pengingat bahwa jiwa kita telah berkelana jauh, berinteraksi dengan berbagai budaya dan tradisi. Penting untuk merenungkan bagaimana pengalaman xenoglosi dapat mengubah cara kita melihat diri kita dan perjalanan spiritual kita. Ketika kita menghadapi kemampuan ini, kita dihadapkan pada peluang untuk mengaitkan diri dengan dimensi yang lebih dalam dari eksistensi kita. Mengapa kita merasa terhubung dengan bahasa tertentu, meskipun tidak pernah mempelajarinya? Apakah ada pelajaran yang perlu kita ambil dari pengalaman itu, atau mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh jiwa kita kepada kita? Dalam pencarian untuk memahami fenomena ini, kita dapat melihat xenoglosi sebagai jendela ke dalam kerumitan identitas kita sebagai makhluk spiritual. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk merasakan resonansi bahasa-bahasa itu dalam diri kita mulai membuka diri terhadap perjalanan jiwa yang lebih luas. Mungkin, di balik kata-kata yang diucapkan, terdapat pengetahuan, kebijaksanaan, dan pelajaran yang siap untuk dibawa ke kehidupan kita saat ini. Dengan keberanian untuk menjelajahi kemungkinan ini, kita tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan spiritual yang lebih besar. Setiap ungkapan dalam bahasa yang asing bisa jadi adalah undangan untuk terhubung dengan jiwa kita yang lebih dalam,
membawa kita pada perjalanan penemuan yang menakjubkan, menemukan diri kita tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan pengalaman yang lebih besar yang telah mengikat kita sepanjang waktu. Mari kita sambut pengalaman xenoglosi ini sebagai pengingat bahwa kita adalah jiwa yang telah berkelana melalui berbagai kehidupan. Dengan setiap kemampuan bahasa yang kita temui sebagai cermin dari pelajaran yang telah kita ambil dari masa lalu. Dalam perjalanan ini, kita dapat menemukan makna dan keindahan dalam keragaman bahasa dan budaya yang telah membentuk siapa kita hari ini. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita menemukan diri kita tertarik pada budaya, tradisi, atau bahkan era tertentu, seolah-olah ada benang merah yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Apakah itu sebuah karya seni, musik, atau ritual kuno? Ketertarikan ini dapat menimbulkan perasaan yang mendalam dan tak terjelaskan, seolah kita sudah mengenal dunia ini jauh sebelum kita lahir ke dalamnya. Mungkin, ketertarikan ini bukan hanya sekadar hobi atau minat. Bisa jadi ini adalah panggilan jiwa, sebuah pengingat akan kehidupan yang pernah kita jalani. Ketika kita merasa terhubung dengan budaya atau zaman tertentu, kita dihadapkan pada pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu. Apakah jiwa kita pernah bertransformasi di tengah-tengah elemen-elemen budaya tersebut? Kita bisa menemukan diri kita merasa nyaman di tengah musik atau tarian yang berasal dari tradisi yang berbeda, dan ini bisa jadi lebih dari sekadar kebetulan. Mungkin jiwa kita telah mengalami momen berharga di tengah perayaan tersebut, merasakan kedamaian, kebahagiaan, atau bahkan rasa sakit yang mendalam, dan kini kita merindukan kembali pengalaman tersebut dalam bentuk lain. Misalnya, seseorang yang memiliki ketertarikan mendalam pada budaya Jepang mungkin merasa bahwa ada hubungan yang kuat dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut, seperti ketekunan dan keharmonisan. Apakah mungkin jiwa mereka pernah hidup di tengah-tengah budaya itu, mengalami keindahan dan kerumitan dari setiap detil yang membentuk kehidupan sehari-hari di sana? Dalam konteks ini, ketertarikan tersebut bisa jadi adalah cara jiwa mereka untuk mengingat dan menghormati pengalaman masa lalu yang telah membentuk mereka. Lebih jauh lagi, perasaan keterikatan ini dapat membuka jalan bagi eksplorasi diri yang lebih dalam. Ketika kita menyelami budaya atau era tertentu, kita memberi diri kita izin untuk menjelajahi aspek-aspek yang mungkin belum terungkap dalam diri kita. Mungkin ada nilai-nilai atau kebijaksanaan yang terpendam yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kehidupan kita saat ini. Apakah kita dapat memadukan nilai-nilai dari masa lalu dengan tantangan dan pengalaman saat ini untuk menciptakan harmoni dalam diri kita? Saat kita mengakui dan merangkul keterikatan ini, kita juga membuka diri untuk mengalami transformasi spiritual yang lebih besar. Kita mungkin menemukan bahwa kehadiran elemen-elemen budaya tertentu dalam hidup kita bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari skenario yang lebih besar yang mengajak kita untuk mengingat, menghargai, dan mengintegrasikan pengalaman-pengalaman yang telah membentuk jiwa kita. Dalam proses ini, kita bisa mulai menyadari bahwa setiap ketertarikan adalah bagian dari mozaik kehidupan kita yang lebih luas. Melalui keterikatan ini, kita dapat memahami bahwa kita bukan hanya individu yang terpisah dari satu sama lain, tetapi bagian dari jaringan kolektif pengalaman manusia. Setiap budaya dan setiap era memiliki kisah untuk diceritakan, dan ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk menjelajahi mereka, kita tidak hanya memperkaya pengalaman kita sendiri, tetapi juga menyatu dengan warisan yang lebih besar yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan memahami bahwa keterikatan kita pada budaya atau era tertentu adalah undangan untuk meresapi pengalaman masa lalu, kita dapat mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan perjalanan spiritual kita. Mari kita sambut setiap minat dan ketertarikan sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang lebih besar, yang mengajak kita untuk belajar, tumbuh, dan terhubung kembali dengan keindahan serta kebijaksanaan yang telah ada sebelum kita. Pernahkah Anda merasakan momen di mana Anda berada di tempat baru, namun seolah-olah sudah pernah mengalaminya sebelumnya? Perasaan yang mendalam ini, dikenal sebagai déjà vu, dapat membangkitkan rasa penasaran yang mendalam tentang hakikat waktu, pengalaman,
dan perjalanan jiwa kita. Deja vu bukan sekadar pengalaman acak yang bersifat sementara. Ia adalah jendela ke dalam kompleksitas kehidupan kita yang mungkin sudah dijalani di masa lalu, menyiratkan bahwa jiwa kita memiliki ingatan yang lebih dalam daripada yang bisa kita bayangkan. Ketika kita merasakan deja vu, kita seringkali dihadapkan pada sensasi yang kuat, emosi yang berkisar antara nostalgia, keheranan, dan bahkan ketakutan. Apakah ini hanya permainan pikiran, ataukah jiwa kita sedang mengingat sesuatu yang jauh lebih dalam? Momen-momen ini bisa jadi merupakan pengingat bahwa kita adalah makhluk multidimensional yang terhubung dengan pengalaman yang melampaui waktu dan ruang. Mereka mengajak kita untuk menjelajahi potensi pengalaman masa lalu yang terpendam dalam diri kita, merangkul kearifan yang mungkin telah hilang dalam kesibukan hidup sehari-hari. Setiap pengalaman deja vu dapat berfungsi sebagai sinyal bahwa kita berada pada jalur yang benar dalam hidup kita, atau mungkin sebaliknya, menandakan perlunya refleksi dan introspeksi. Saat kita merasa terhubung dengan momen tertentu, kita juga dapat mulai merenungkan apa yang mungkin kita pelajari dari pengalaman tersebut. Apakah ada pelajaran yang perlu kita ambil dari kenangan tersebut, ataukah ada emosi yang belum diselesaikan yang perlu kita hadapi? Ketika kita berani menjelajahi aspek-aspek ini, kita tidak hanya membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, tetapi juga memberi kesempatan bagi penyembuhan yang lebih besar. Deja vu dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi dari jiwa kita, sebuah cara untuk mengingat dan mengingat kembali pelajaran yang pernah kita ambil dari kehidupan sebelumnya. Dalam setiap pengalaman tersebut, mungkin terdapat fragmen dari kehidupan yang telah kita jalani, situasi, atau orang-orang yang pernah mengisi hari-hari kita. Apakah kita memiliki utang emosional yang belum dibayar dari masa lalu? Ataukah kita sedang diajak untuk merayakan pencapaian dan kebangkitan jiwa yang telah kita capai? Menggali kenangan yang tak terjelaskan ini memberi kita kesempatan untuk mendalami lapisan-lapisan kepribadian kita dan membongkar misteri yang telah lama terpendam. Di balik setiap deja vu terdapat peluang untuk menghubungkan titik-titik dalam hidup kita. Kita mungkin menyadari bahwa kita tidak hanya terikat dengan pengalaman saat ini, tetapi juga dengan perjalanan jiwa yang telah membentuk siapa kita hari ini. Mungkin pengalaman ini mengingatkan kita bahwa setiap interaksi, setiap pilihan, dan setiap kenangan adalah bagian dari kisah yang lebih besar, sebuah perjalanan yang telah dimulai jauh sebelum kita menyadarinya. Saat kita membuka diri terhadap pengalaman deja vu dan kenangan yang tak terjelaskan, kita memberi diri kita izin untuk merenungkan hubungan kita dengan waktu dan ruang. Kita adalah jiwa yang sedang menjalani berbagai fase, terhubung dengan masa lalu, dan dengan berani melangkah menuju masa depan. Momen-momen ini mengajak kita untuk menghargai setiap pengalaman, menyadari bahwa kita adalah bagian dari jaringan energi yang melintasi waktu, dan bahwa setiap deja vu bukanlah kebetulan, melainkan undangan untuk lebih memahami diri kita yang lebih dalam. Mari kita terima deja vu sebagai pengingat bahwa kita adalah makhluk spiritual yang terus belajar dan tumbuh, dan bahwa setiap pengalaman yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, merupakan bagian dari perjalanan jiwa yang berharga dan menakjubkan. Dalam setiap ingatan dan kenangan yang tak terjelaskan, kita menemukan kekuatan untuk melanjutkan pencarian kita, merayakan keajaiban kehidupan, dan memahami diri kita sebagai jiwa yang telah berkelana melalui berbagai kehidupan, dengan setiap langkah sebagai perjalanan menuju pencerahan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.